Ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Jadi, tugas kita di individu itu tugasnya adalah untuk membuat karya video yang diambil dari footage-nya unsia, kemudian dirangkai menjadi pesan, informasi, ataupun jadi pesan, promosi, tergantung Anda nanti ya. Itu diambil footage-nya, tapi diperhatikan aspek rasionya supaya nggak timpang atau orang nggak pusing lihat videonya. Ada yang potret, ada yang landscape, ada yang macam-macam. Nah, itu kan menjadi pesannya menjadi nggak sampai karena orang jadi bingung. Nah, itu, dijelaskan juga video itu berapa banyak, video itu pesannya apa mungkin ya, atau menggunakan, aplikasi apa, efeknya mau gunakan apa, gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah tugas UAS karena kita kan, pertemuannya hanya 8 kali, ini udah pertemuan 4, minggu depan udah kelima gitu kan, berarti 4 pertemuan lagi. Saya rasa ada waktulah kalau Mbak Sinta mungkin udah punya, stok video banyak gitu kan, ya nggak apa-apa nanti coba di-improve gitu kan. Apalagi kalau udah tayang gitu kan, udah tayang di-improve aja gitu. Kalau misalnya mau perlu menggunakan kemampuan yang udah didapat gitu kan, mau ganti background, mau ganti ada efek suara apa misalnya kan, suara hujan kah, apakah suara biasanya saya kasih efek tuh kalau misalnya saya jalan-jalan, kasih efeknya efek angin sama efek ini burung gitu kan, kalau lagi jalan-jalan ya. Jadi ambience-nya dapat itu, gitu. Nah, tergantung nanti ya, Mbak Sinta mau seperti apa. Nah, itu untuk tugas UAS. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan galeri-galeri video yang sudah ada, yang sudah ada ya, yang sudah ada, galeri video yang sudah ada, diambil lagi, lalu dirangkai lagi tuh sama seperti kayak tugas pertama. Nah, ini temanya adalah tema bebas ya, tapi nanti disebutkan temanya apa gitu kan. Apakah temanya ini A Day in My Life, ataukah temanya ini kuliner, apakah temanya tentang edukasi dan lain-lain. Jadi dikasih tuh temanya. Sehingga nanti yang nonton tuh bisa relate nggak sama yang namanya A Day in My Life tapi kok, beda gitu kan. Misalnya malah, malah misalnya ke arah, edukasi gitu kan. Nah, ini coba di itu ya. Karena ini kita kan orang komunikasi jadi jangan sampai video yang kita biasa bikin tuh, kita arahkan menjadi suatu pesan komunikasi gitu. Nah, itu untuk UAS ya, individu, UAS. Jadi teman-teman bikin tuh galeri-galeri yang ada digabung sama ya. Maksimal tuh tapi kita panjangin 30 sampai 50 detik misalnya ya. Sehingga nanti kita bisa lihat tuh keseluruhan karena ini teman-teman cuman sedikit jadi saya bisa nontonnya lebih panjang gitu kan, ya paling lama 50 detik atau 60 detik ya. Jadi saya bisa lihat tuh pesannya apa sih gitu kan, yang mau disampaikan dari video ini gitu kan. Videonya mungkin gambarnya bagus, efeknya bagus, tapi kita nggak ngelihat pesannya apa, hanya sebuah tampilan bagus aja gitu loh. Nah, ini harus ada pesannya juga gitu teman-teman ya. Kalau perlu tambahin voice over, tambahin yang namanya, mungkin ada, subtitle, ataukah ada sound effect dan lain-lain nanti digunakan. Nanti di advance-nya nanti Anda mungkin mau pakai namanya color grading. Nanti materi berikutnya ada namanya color grading. Nah, itu misalnya mau pendekatan sinematik gitu kan. Kan biasa teman-teman tuh mau tampilan videonya sinematik atau mau tampil videonya itu seperti vintage gitu kan. Nah, teman-teman kalau melihat beberapa video saya tuh baik di TikTok maupun di eee, Instagram ya, di IG saya tuh mau mau bikin semacam kayak ciri khas gitu ya. Kalau tampilan video saya tuh ciri khasnya adalah dia tuh gambarnya bergaris gitu kan. Bergaris seperti kayak apa ya, bergaris tuh seperti estetiknya tuh kayak sedikit vintage lah gitu, sedikit vintage gitu kan. Lalu Pasangnya Pak. Lihat videonya Pak. ah, lihat videonya. Nanti saya kasih IG-nya lah. Eee, ada nggak coba ya? Kalau bisa ya, coba saya cek dulu ya. Ada nggak IG-nya? Oh, IG-nya ini sih, nanti di itu deh, nggak nyambung di sini IG-nya. Nanti saya kasih saya kasih linknya ya. Jadi jadi saya tuh sama kayak A Day in My Life gitu kan, tapi saya namain mini vlog gitu kan, mini vlog. Saya nggak ada suara,
Saya nggak ada apa namanya tuh, nggak ada suara, nggak ada apa gitu. Saya hanya menjelaskan semacam kayak abstrak gitu ya. Misalnya Jumatan gitu. Nah, Jumatan tuh apa aja sih prosesnya? Oh, ada ambil wudhunya, ada apa misalnya gitu ya. Lalu ada juga pernah vlog saya tuh nyuci Vespa gitu kan. Nyuci jalan terus cuci apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya sih saya menggambarkan sinematiknya gitu. Nanti sinematiknya ya. Orang bisa pesannya macam-macam ya, tapi saya sinematiknya ditonjolin gitu kan, sama estetik dari videonya gitu kan. Nanti Anda lihat ya Pak, beberapa video saya ada versi baru masuk setelah libur Lebaran ada. Tapi itu karena antara editing, syuting dan itu apa cukup apa ini ya, pemakan waktu gitu kan. Akhirnya saya sanggupnya hanya 4 apa 5 episode gitu kan. Selebihnya tuh belum belum bikin lagi karena apa kadang-kadang apa mood-moodan gitu kan bikin apa konsistensi bikin apa vlog gitu. Tapi saya senang gitu kan. Senangnya tuh saat editing tuh selain untuk apa merangkai video-videonya sama yang satu lagi adalah bagaimana saya meramu audio visualnya, audionya. Saya nyari lagu, ngulik lagu gitu supaya lagu itu membuat video itu menjadi lebih deep pesannya gitu. Coba deh kamu pilih lagu gitu kan. Padahal ini misal masalah taruhlah misalnya lebaran gitu kan, ada lebaran, lagi kunjung rumah orang tua, tapi lagunya misalnya lagu-lagu yang apa ya? Lagu-lagu reggae misalnya gitu. Itu malah videonya itu atau pesan dari video malah nggak nyampe gitu kan. Nah, ini pemilihan lagu tuh juga penting juga ya, feeling kita, bagaimana kita meresapi sebuah video itu menjadi sebuah jalan cerita yang bagus gitu kan. Nah, itu saya paling senang tuh bikin namanya eh, nyari lagunya tuh, nyari lagunya. Tapi saya keseringan sekarang nih kalau teman-teman lihat story saya di IG, banyak kan saya lagu Korea gitu kan. Lagu Korea tahu nggak tahu lagi senang aja lagu Korea gitu karena lagu Korea tuh kalau lagu apa aja ya Korea tuh kalau masuk di video saya tuh cocok aja gitu loh kok kayaknya cocok aja lagu Korea karena dia kan agak-agak melo gitu. Nanti deh nanti saya juga kasih contohnya. Nah, ini teman-teman ya, jadi kemampuan kita dalam editing video tuh nggak bisa dianggap remeh ya karena di situ ada menyangkut tadi ya bagaimana video yang flat datar aja menjadi lebih bermakna. Nah, itu ya. Itu dari sisi editing dan juga audionya menurut saya sama lighting ya. Nah, itu audionya tuh saling ini nah. Misalnya Anda coba apa nonton ini deh. Dulu tuh yang apa yang video yang apa sih lagunya Rosa ya, lagu Rosa kalau nggak salah apa ya? Dawai. Nah, lagu ya Rosa itu Dawai itu. Itu dimasukin lagu yang apa misalnya dia lagi berjuang, kemudian apa lagi motornya hilang gitu kan atau dia lagi misalnya diputusin setelin lagu Dawai deh tapi di video ya di video lagi jalan cerita di video nah, itu deep banget gitu kan saya ingatnya wih pas nih kadang itu yang membuat apa emosi kita tuh naik gitu kan emosi itu macam-macam ya, emosi sedih empati kalau saya lagi senang sekarang lagi nonton TikToknya tuh Benang Raja. Benang Raja tuh sebuah apa semacam tempat pertokoan ya, pertokoan jual batik di Mojokerto gitu kan. Tapi si pemiliknya ini, ownernya ini selalu bikin konten. Nah, bikin konten itu kontennya adalah menraktir atau ngebayarin orang-orang yang di random lah ya, orang-orang yang mau beli itu dikasih gratis. Tapi di akhir lagunya apa? Lagunya tuh apa? Lagunya siapa sih? eh yang senyum lah gitu kan. Syukuri hidupmu itu siapa sih? Siapa sih namanya tuh yang orang Papua atau orang itu ya NTB ya itu. Nah, itu yang lagunya itu kalau saya dengar dan lihat apa momennya itu terharu gitu kan. Ketika orang susah gitu kan, duitnya pas-pasan mau belanja ditraktir. Terus dia lagu senyumlah itu masuk gitu. Nah, itu menurut saya pemilihan lagunya tepat gitu kan. Makanya dia pakai terus lagunya. Kalau Anda cek deh di TikToknya Benang Raja, lagunya itu terus lagu senyumlah itu. Karena tuh pas gitu loh. Dan itu dia menjadi FYP, menjadi trending gitu loh. Nah, itu kekuatan di
editing dan juga apa audionya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya mau ketika Anda editing, karena kita sudah masuk ke materi tentang editing video, ya tadi kita jangan yang editing video seperti biasa, tapi punya value-value yang lebih gitu kan, setelah kita belajar gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada mau tanyakan nggak? Silakan. Ada, karena nanti kita kan nyambung lagi ya Sinta ya. Saya istirahat dulu sebentar, nanti kita nyambung lagi. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Ines kali, Ines. Ada yang mau tanyakan Ines? Ada? Oke. Oke ya, Mbak Sinta, Ines, Efta. Saya rasa cukup ya. Efta juga masuk di kelas kita juga ya, Mbak Sinta? Iya, iya, iya. Oh, sama juga ya. Oke. Jadi nanti kita gabung lagi di jam 8 di materi apa yang beda tapi ada kaitannya gitu kan sama yang sekarang ini sebenarnya sih. Jadi bisa sih Mbak Sinta, Mbak Efta itu satu tugas itu bisa apa nyelesain Bisa dua dua mata kuliah. dua mata kuliah bisa bisa kelar gitu kan. Sebenarnya sih satu mata kuliah cukup sebenarnya. Misalnya proses produksi video itu sama editing sebenarnya. Tapi kalau ini kan dipisah ya. Tapi karena dipisah dan saya dipercaya untuk ngampu, saya mau ngasih value untuk editing. Karena kalau saya syuting video, biasanya editing saya tuh lama, bisa syuting video bisa 2 hari, tapi apa editing tuh bisa 3 hari, 4 hari, karena saya nikmatin itu. Setiap proses saya ulang lagi, ulang lagi. Wah, ini kurang dapet nih gitu. Padahal syutingnya cepet gitu kan, tapi saya maunya dapet tuh di lagunya, di efeknya dan lain-lain. Nanti nanti teman-teman bisa lah ngerasain seperti itu ya kalau udah yang namanya udah terbiasa. Oke, demikian ya apa teman-teman, nanti kita sambung lagi jam 8 di frekuensi yang berbeda ya, dan materi yang beda. Nanti kita jelaskan juga tentang tugas dan juga UAS. Apa nih Ines mau bertanya? Enggak, Nes, enggak. Kalau lo nggak ikut Oh, produksi, lo nggak usah ikut. nggak usah. Ini malah justru malah enak Ines nggak ikut yang proses produksi. Jadi apa? Ini kan hanya editingnya aja gitu, editing. Yang ini nih karena Mbak Sinta ikutan juga, jadi saya apa ngelanjutin tapi frekuensinya beda ya, apa view-nya beda gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman, eh, saya cukupkan ya pada hari ini di sesi ini gitu. Nanti yang ikut kelas saya lagi yang lain silakan gabung. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak Anggoro. Makasih. Bye.